Matahari senja menyinari desa yang tenang itu ketika mobil Yoga dan keluarganya memasuki pekarangan rumah tua warisan kakeknya. Rumah itu berdiri megah di antara pepohonan besar yang rindang. Namun kesan angker tak dapat dihindarkan. Rumah ini telah bertahun-tahun tidak dihuni, hanya berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang telah lama berlalu. Kakeknya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan sejak itu rumah ini dibiarkan kosong. Yoga turun dari mobil dan menghela nafas panjang. Inilah rumah kakek, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada istri dan anak-anaknya. Dewi, istrinya, keluar dari mobil dan memandang rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ini terlihat seperti rumah yang penuh sejarah, katanya dengan senyum tipis, meski ada bayangan kekhawatiran di matanya. Bima dan Dara, anak-anak mereka, langsung berlari mengelilingi halaman. "Wow, besar sekali rumah ini," seru Bima. Sementara Dara berusaha membuka gerbang kecil yang mengarah ke kebun di belakang rumah. "Mari kita masuk," ajak Yoga, sambil mengeluarkan kunci besar yang telah berkarat dari saku celananya. Ia mendekati pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal dan memutar kunci tersebut. Bunyi derak pintu tua itu terdengar keras, seolah-olah mengeluhkan usianya yang sudah tua. Begitu pintu terbuka, aroma kayu tua dan debu langsung menyeruak. Di dalam perabotan antik dan dinding yang dihiasi lukisan-lukisan tua menciptakan suasana nostalgia yang aneh. Meja makan besar dengan kursi-kursi kayu, lemari kaca penuh piring porselen, dan piano tua di sudut ruangan menyambut mereka. Ini seperti masuk ke masa lalu, gumam Dewi menyentuh meja makan dengan lembut, menghapus lapisan debu yang tebal. Bima dan Dara segera berlari ke atas, tertawa, dan berteriak kegirangan menjelajahi setiap sudut rumah. "Hati-hati, jangan merusak apapun," seru Yoga, meski ia tahu anak-anaknya terlalu bersemangat untuk mendengarkan. Yoga mengelilingi ruang tamu, matanya tertuju pada foto-foto tua yang tergantung di dinding. Foto kakeknya saat muda bersama neneknya, dan beberapa foto keluarga yang diambil bertahun-tahun lalu. Kenangan masa kecil Yoga di rumah ini kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat bermain di halaman belakang, mendengarkan cerita kakeknya di ruang tamu, dan menghabiskan malam-malam panjang di rumah ini. "Yoga, lihat ini," panggil Dewi dari dapur. "Ada buku resep tua di sini. Mungkin kita bisa mencoba beberapa resepnya." Yoga tersenyum dan mendekati Dewi. "Ya, mungkin kita bisa," jawabnya. Ia merasakan kehangatan dari kenangan masa lalu yang mulai menghidupkan kembali rumah tua ini. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Yoga. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat dengan gembok besar. "Ini aneh. Kenapa kamar ini dikunci?" pikir Yoga. Keingintahuannya mengalahkan rasa takutnya, dan ia memutuskan untuk mencari kunci gembok tersebut. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya ia menemukan di laci meja kerja kakeknya. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan lancar, meski ada sedikit keributan dari suara tikus di atap. Mereka tidur di kamar tamu yang bersebelahan, dengan pintu yang sedikit terbuka. Yoga terjaga beberapa kali karena suara-suara aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya sebagai bagian dari adaptasi di tempat baru. Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana, Yoga mengumpulkan keberanian untuk membuka kamar yang terkunci itu. "Aku akan melihat apa yang ada di dalam kamar itu," kata Yoga kepada Dewi. "Aku menemukan kuncinya di meja kerja kakek." Dewi mengangguk meski tampak cemas. "Hati-hati Yoga," katanya. "Siapa tahu ada sesuatu yang penting di sana." Dengan hati-hati, Yoga membuka gembok dan pintu kamar itu. Ketika pintu terbuka, bau lembab dan apak menyeruak keluar. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil berdebu. Di dalamnya, ia menemukan ageman berupa keris, senjata-senjata khas dari daerah, batu akik, benda kuno, dan barang-barang pribadi kakeknya yang terlihat tak tersentuh selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan ada meja dengan beberapa catatan
dan buku harian yang tampaknya milik kakeknya. Ruangan ini kontras dengan koleksi atau benda-benda yang dimiliki kakek. Bagaimana tidak? Ruangan dengan desain yang modern, namun pajangan-pajangan yang ada di dinding itu sangat tradisional, sangat kontras dengan atmosfer yang ada di ruangan ini. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Yoga mulai membaca. Ia tidak menyadari bahwa langkah kecilnya untuk membuka kamar tersebut akan membawa keluarganya ke dalam misteri besar yang selama ini tersembunyi di rumah warisan kakeknya. Pagi itu, setelah membuka kamar yang terkunci, Yoga terdiam di ambang pintu. Cahaya matahari yang lemah menyinari ruangan yang dipenuhi debu dan barang-barang tua. Meja besar di sudut ruangan menarik perhatiannya. Di atasnya, berserakan buku-buku kuno dan catatan tangan kakeknya. Perasaan campur aduk menyelimuti Yoga. Keingintahuan bercampur dengan rasa hormat dan sedikit ketakutan. "Dewi, kau harus melihat ini," panggil Yoga, memecah keheningan. Dewi muncul di ambang pintu, memandang ruangan dengan mata lebar. "Apa yang kita temukan di sini?" gumamnya, melangkah masuk dengan hati-hati. Yoga berjalan mendekati meja. Tangannya dengan lembut menyentuh sampul buku harian tua. "Ini buku harian kakek," bisiknya. Membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapih memenuhi halaman itu. Tanggal tertulis di sudut atas, 15 Agustus 1965. Telah tiba waktunya. Kunci rahasia harus disembunyikan sebelum musuh menemukannya. Kamar di lantai atas sudah terkunci. Hanya keturunanku yang harus tahu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Yoga meremang. Apa maksudnya ini? Musuh? Tanya Dewi membaca di samping suaminya. "Tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu," jawab Yoga. Ia terus membaca, matanya bergerak cepat melintasi halaman-halaman penuh catatan kakeknya. Beberapa tulisan berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi semakin lama ia membaca, semakin banyak petunjuk tentang sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Segel makhluk gaib agar tidak brutal memakan keturunan, pertemuan rahasia, orang-orang misterius, dan sesuatu yang harus dilindungi. Gumam Yoga, menutup buku harian itu dengan cemas. Apa yang harus dilindungi dan apa yang tersegel? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sementara mereka berdua tenggelam dalam pikiran, Bima dan Dara tiba-tiba muncul di pintu. "Apa yang kalian temukan, Ayah?" tanya Bima dengan mata berbinar-binar. "Ini kamar rahasia," jawab Yoga berusaha terdengar santai. "Tapi kalian harus berhati-hati, jangan sentuh apapun ya." Anak-anak itu mengangguk, meski mata mereka tetap berkeliling ruangan dengan penuh rasa ingin tahu. "Kami akan pergi bermain di halaman belakang ya," kata Dara menarik tangan Bima. Setelah anak-anak keluar, Dewi menghela nafas. "Kita harus tahu lebih banyak tentang ini, Yoga. Mungkin ada orang di desa yang tahu sesuatu." Yoga mengangguk setuju. "Benar, aku akan bertanya kepada Pak Udin, tetangga kita. Beliau sudah tinggal di sini sejak lama. Mungkin beliau tahu sesuatu." Hari itu, Yoga pergi menemui Pak Udin, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Pak Udin adalah pria tua dengan wajah penuh keriput, namun matanya yang masih tajam. Ia menyambut Yoga dengan ramah. Dan setelah beberapa percakapan ringan, Yoga mulai bertanya tentang rumah dan kakeknya. "Pak Udin, apa Anda tahu sesuatu tentang kamar terkunci di rumah kakek saya?" tanya Yoga hati-hati. Pak Udin mengangguk pelan. "Oh, kamar itu. Ya, saya ingat. Kakekmu memang sering berbicara tentang pentingnya menjaga rahasia di kamar itu, tapi dia tidak pernah memberitahukan apa rahasia itu." "Apa ada yang mencurigakan tentang rumah ini? Atau mungkin tentang kakek saya?" tanya Yoga lagi, berusaha menggali lebih dalam. Pak Udin tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Sebenarnya, dulu pernah ada beberapa orang asing yang datang mencari sesuatu di rumah itu. Mereka terlihat seperti orang yang tidak baik, auranya gelap dan sangat jahat. Kakekmu selalu menolak untuk berbicara dengan mereka. Dia sangat melindungi sesuatu di rumah itu." Mendengar hal itu, Yoga merasa semakin cemas. "Terima kasih Pak Udin, informasi ini sangat berharga." Setelah kembali ke rumah, Yoga menceritakan apa yang didengarnya kepada Dewi. "Kita harus berhati-hati.
tampaknya ada banyak orang yang ingin tahu tentang rahasia ini, kata Yoga. Malam itu, Yoga tidak bisa tidur. Pikiran tentang kamar terkunci dan rahasia yang disembunyikan kakeknya terus menghantui-nya. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat di mana buku harian kakeknya diletakkan. Ia membuka halaman berikutnya, mencari petunjuk lebih lanjut. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dengan hati-hati, ia naik tangga dan menuju ke kamar terkunci itu. Di depan pintu, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Saat ia membuka pintu, kreat, ia melihat bayangan samar kakeknya berdiri di sudut ruangan. Yoga, lindungi rahasia ini. Jangan biarkan mereka menemukannya, terutama tentang segel makhluk-makhluk gaib biadab itu. Suara itu berbisik dalam senyap sebelum lenyap. Yoga terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, sekarang ia tidak hanya menghadapi misteri masa lalu, tetapi juga ancaman nyata yang bisa membahayakan keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk mengungkap rahasia ini dan melindungi apapun yang disembunyikan kakeknya. Setelah malam yang penuh ketegangan, Yoga memulai hari dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa kamar terkunci dan buku harian kakeknya menyimpan petunjuk penting yang harus dipecahkan. Dewi dan anak-anaknya belum bangun, jadi Yoga memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai isi kamar dan rahasia kakeknya. Dengan hati-hati, Yoga kembali memasuki kamar yang kini sudah dibuka. Pagi ini, sinar matahari yang lembut menerangi ruangan, mengurangi kesan angker, wingit yang sebelumnya menyelimuti tempat itu. Yoga memeriksa meja dan lemari, yang semuanya tampak berdebu dan tak tersentuh selama bertahun-tahun. Di meja, Yoga menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampaknya telah lama tersembunyi, karena lapisan debu di atasnya cukup tebal. Dengan hati-hati, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa gulungan yang berisi tulisan-tulisan seperti huruf-huruf yang agak asing bagi Yoga. Dan ada sebuah kotak kecil yang terkunci. Juga ada selembar denah atau print out dari rumah ini, kayak peta gitu ya. Lalu Yoga mengambil peta dan membentangkannya di atas meja. Peta itu menunjukkan gambaran area sekitar rumah mereka, dengan beberapa tanda tangan yang tampaknya menunjukkan lokasi-lokasi penting. Salah satu titik di peta berada tepat di sekitar area halaman belakang rumah. Satu titik ini tertulis kunci rahasia. Gumam Yoga sambil memeriksa dengan cermat. Apa yang tersembunyi di sini? Yoga lalu beralih ke dalam tulisan atau lembaran catatan yang terdapat di dalam kotak. Lembaran itu adalah surat-surat dan catatan-catatan kakeknya yang berkaitan dengan pertemuan rahasia dan transaksi yang tidak biasa. Lembaran itu dibendel. Satu halaman mencuri perhatian Yoga. Tertulis di sana, musuh datang dari bayangan. Jangan biarkan mereka menemukan tempat ini. Semua akan hancur jika rahasia ini terbuka. Pernyataan itu semakin mempertegas bahwa ada sesuatu yang sangat berharga dan mungkin berbahaya yang harus dilindungi. Yoga merasa tenggelam dalam rasa ingin tahunya, dan jari-jarinya mengetuk-ngetuk kotak kecil yang masih terkunci. Aku harus mencari tahu apa di dalam kotak ini, pikir Yoga. Ia pergi ke garasi untuk mencari alat yang dapat membantunya membuka kotak tersebut. Sementara itu, Dewi dan anak-anak sudah bangun dan sedang mempersiapkan sarapan. Dewi merasa cemas melihat Yoga yang tidak seperti biasanya, terlalu fokus dan jauh dari suasana pagi yang ceria. Yoga, apakah semuanya baik-baik saja suamiku? Tanya Dewi dengan nada penuh kekhawatiran saat Yoga kembali ke ruang tamu dengan kotak kecil. Iya Dew, semuanya baik-baik saja. Aku hanya sedang mencoba membuka kotak ini, jawab Yoga sambil memeriksa kotak dengan alat-alat yang telah ditemukan di garasi. Dewi mengangguk, meski tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban Yoga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Dengan usaha dan ketelitian, Yoga akhirnya berhasil membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci logam tua dan sebuah surat kecil yang tampaknya ditulis dengan tangan kakeknya. Yoga membuka surat tersebut dan membacanya dengan penuh perhatian. Kepada keturunanku yang terkasih, jika kau membaca surat ini, maka saatnya telah tiba untuk mewariskan rahasia ini kepadamu. Kunci ini membuka sebuah tempat yang sangat penting,
sebuah tempat yang akan membantumu mengungkap kebenaran dan melindungi apa yang telah aku jaga sepanjang hidupku. Temukan tempat itu dan jaga baik-baik. Yoga merasa terhenyak. Apa yang bisa jadi begitu penting hingga kakeknya merasa perlu untuk menyembunyikannya dengan cara ini? Ia memeriksa kunci dengan seksama dan merasa ada sesuatu yang misterius di balik kunci itu. Sebelum Yoga bisa merenungkan lebih jauh, suara langkah kaki di luar menarik perhatiannya. Bima dan Dara sedang berlari-lari di halaman, penuh keceriaan dan tawa. "Ayah, ayo bermain!" seru Bima. Yoga memandang anak-anaknya dan tersenyum, meskipun pikirannya masih terfokus pada rahasia yang baru saja diungkap. "Tunggu sebentar, sayang. Ayah akan segera keluar," jawab Yoga, berusaha untuk tetap tenang. Setelah anak-anak keluar, Yoga berbalik menuju peta dan surat yang baru ditemukan. Ia mengamati titik peta yang menunjukkan lokasi yang mungkin penting. "Kita harus memeriksa lokasi ini lebih lanjut," kata Yoga pada dirinya sendiri. Yoga menyimpan kunci dan sebuah catatan dalam lembaran di tempat aman dan pergi ke halaman belakang, berharap untuk menemukan petunjuk lebih lanjut yang akan membantunya memahami apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kakeknya. Setiap langkah yang diambilnya membawa Yoga semakin dekat ke pusat misteri yang telah lama terkunci di dalam rumah warisan kakeknya. Hari-hari berlalu dengan cepat dan keluarga Yoga mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah warisan kakeknya. Meskipun mereka menikmati kebersamaan di rumah tua yang penuh sejarah itu, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kejadian-kejadian misterius ini semakin mengganggu, dan suasana tenang rumah itu perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Suatu malam, setelah semua orang tidur, Yoga terbangun oleh suara ketukan halus di dinding. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak di luar jendela kamar tidurnya. Yoga memeriksa jendela dan menemukan tidak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan malam yang dalam. Ia mencoba kembali tidur, tetapi suara ketukan itu kembali terdengar beberapa kali. Yoga merasa gelisah dan memutuskan untuk menyelidiki. Dengan lampu senter di tangga, Yoga menjelajahi rumah. Langkah kakinya menggema di lorong kosong, dan setiap langkah membuatnya semakin waspada. Ia memeriksa ruang tamu, dapur, dan bahkan ruang bawah tanah. Semuanya tampak normal, kecuali suasana dingin yang tidak biasa yang menyelimuti rumah. Sementara itu, Dewi yang sudah bangun merasa tidak nyaman. Ia duduk di dapur, menghangatkan tangan di cangkir kopi, sambil merenung tentang kejadian yang aneh. Perasaan cemas melingkupi dirinya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, memperhatikannya setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Ketika ia membuka laci untuk mengambil sendok, ia terkejut melihat bahwa beberapa barang yang semalam ia letakkan di tempatnya sendiri telah berpindah tempat. Ketika Yoga kembali ke kamar tidur, Dewi memutuskan untuk menceritakan pengalamannya. "Yoga, aku merasa ada yang tidak beres. Barang-barang di dapur berpindah tempat dan aku merasa seperti diawasi," katanya. Suaranya bergetar sedikit. Yoga mengangguk, menyadari bahwa ini bukan hanya imajinasinya. "Aku juga mendengar suara aneh malam ini. Mungkin ini hanya suara dari struktur rumah yang tua, tapi kita harus tetap waspada." Hari berikutnya, Yoga dan Dewi memutuskan untuk memeriksa bagian luar rumah. Mereka menemukan bahwa pagar belakang rusak dan perlu diperbaiki. Sementara Dewi berusaha memperbaiki pagar. Yoga memutuskan untuk memeriksa area di sekitar halaman belakang yang ditandai pada peta kuno yang ditemukan di kamar terkunci. "Tidak ada salahnya jika kita mencari petunjuk lebih lanjut di sini," pikir Yoga sambil memeriksa area yang ditunjukkan pada peta. Ia menggali tanah di tempat yang ditunjukkan, berharap menemukan sesuatu yang relevan dengan peta dan kunci yang ditemukan sebelumnya. Namun, setelah beberapa jam menggali, ia hanya menemukan beberapa benda-benda lama dan batu-batu kecil. Saat Yoga sedang menggali, Bima dan Dara bermain di sekitar halaman. "Ayah, lihat ini!" teriak Bima, menunjuk ke arah pohon besar di sudut halaman. "Ada sesuatu yang aneh di belakang pohon itu." Yoga mengikuti arah tunjuk Bima dan menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di bawah akar pohon. Kotak itu tampaknya sudah lama tidak tersentuh, dan ada beberapa simbol aneh terukir di permukaannya.
Dengan hati-hati, Yoga membukanya. Di dalam kotak terdapat sebuah buku kecil yang tampaknya sudah berumur, dan di sampingnya ada sebuah kunci kecil yang mirip dengan kunci yang ditemukan di kamar terkunci. Yoga membawanya ke dalam rumah dan menunjukkan temuan itu kepada Dewi. Ini aneh. Kotak ini sepertinya terkait dengan apa yang kita temukan di kamar terkunci. Dewi memeriksa buku kecil itu dan menemukan bahwa buku tersebut berisi catatan dan simbol-simbol misterius yang sulit dipahami. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang arti simbol-simbol ini, kata Dewi dengan penuh semangat. Malam itu kejadian aneh terus berlanjut. Ketika Yoga dan Dewi sedang duduk di ruang tamu, lampu di seluruh rumah tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Dalam kegelapan, suara bisikan lembut terdengar di telinga Yoga memanggil namanya dengan nada yang tidak bisa dikenali. Ketika lampu menyala kembali, mereka menemukan bahwa beberapa perabotan di ruang tamu telah berpindah tempat dan meja di sudut ruangan terbalik. Suasana rumah semakin mencekam dan Yoga serta Dewi merasa semakin tertekan oleh kejadian-kejadian ini. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Amankan anak-anak, kata Yoga. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Dengan keputusan itu, Yoga dan Dewi mulai mencari informasi lebih lanjut tentang rumah dan sejarah kakeknya. Mereka merasa bahwa hanya dengan memahami masa lalu rumah ini, mereka mungkin bisa mengatasi kejadian-kejadian aneh yang terjadi dan menemukan jawaban atas misteri yang menyelimuti mereka. Malam yang mencekam itu membuat Yoga dan Dewi semakin bertekad untuk mengungkap misteri rumah warisan kakek mereka. Mereka tahu bahwa setiap kejadian aneh dan setiap petunjuk yang ditemukan membawa mereka lebih dekat ke kebenaran. Dengan tekad dan semangat yang baru, mereka memutuskan untuk memeriksa buku kecil yang ditemukan di kotak tersembunyi dan simbol-simbol misterius yang ada di dalamnya. Pagi hari, Yoga dan Dewi duduk di ruang tamu dengan buku kecil di atas meja. Dewi membuka buku tersebut dan mencoba memahami simbol-simbol yang terukir di setiap halaman. Beberapa simbol tampaknya berupa gambar-gambar kuno, sementara yang lain adalah tulisan dalam bahasa yang tidak familiar. Ini tampaknya seperti sistem kode atau sandi yang harus dipecahkan, kata Dewi, sambil memeriksa halaman-halaman buku dengan seksama. Mungkin ini adalah kunci untuk membuka rahasia yang lebih besar. Yoga mengangguk setuju. Mari, kita coba bandingkan simbol-simbol ini dengan simbol-simbol yang ada di peta dan catatan naskah yang ditemukan di kamar terkunci. Mungkin ada hubungan antara semuanya. Setelah beberapa jam bekerja keras, Yoga dan Dewi mulai melihat pola-pola tertentu di antara simbol-simbol yang ada di buku dan di peta. Mereka menyadari bahwa beberapa simbol pada peta dan buku cocok dengan tanda-tanda yang ditemukan di sekitar halaman belakang rumah. Mereka memutuskan untuk memeriksa halaman belakang dengan lebih teliti. Mereka menggali di lokasi yang ditunjukkan pada peta dan menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi di bawah lapisan tanah. Lubang itu tampaknya menuju ke sebuah ruang bawah tanah kecil yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Hati-hati Dewi, kata Yoga saat ia memanjat ke dalam lubang dan mengeluarkan lampu senter. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sini. Dewi mengangguk meski wajahnya menunjukkan kecemasan. Aku siap, semoga ini membawa kita ke jawaban yang kita cari. Yoga turun ke ruang bawah tanah yang tampaknya telah lama tidak tersentuh. Ruangan itu gelap, lembab, dan berbau tidak sedap. Dengan lampu senter, Yoga melihat beberapa peti dan rak-rak tua di sudut ruangan. Di salah satu peti, terdapat sebuah laci kecil yang terkunci dengan kunci yang mirip dengan yang ditemukan di kotak kecil. Mungkin ini adalah kunci untuk laci ini, kata Yoga, mengambil kunci kecil dari buku dan mencobanya di laci. Dengan hati-hati, Yoga membuka laci dan menemukan sebuah kotak logam kecil. Kotak itu tampaknya telah lama terkunci, dan Yoga merasakannya berat. Ia membuka kotak itu dengan penuh rasa penasaran, dan di dalamnya terdapat beberapa lembar catatan-catatan penting, foto-foto, dan sebuah surat. Dewi berdiri di samping Yoga, melihat dengan cermat saat Yoga membuka surat tersebut. Surat itu ditulis dengan tangan kakeknya dan berisi pesan yang penuh dengan pengungkapan penting. Kepada keturunanku, jika kau membaca surat ini, maka kau telah menemukan tempat yang tepat.
rahasia ini bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, tetapi tentang perlindungan dan tanggung jawab. Kunci-kunci ini adalah simbol dari kekuatan dan wewenang yang harus dipegang oleh keturunan yang benar-benar bisa dipercaya. Dalam kotak ini, kau akan menemukan sebuah catatan yang menjelaskan lebih lanjut tentang peran keluarga kita dalam menjaga rahasia ini. Jaga baik-baik, dan ingatlah bahwa tanggung jawab ini tidak hanya milikmu, tetapi juga untuk masa depan keluarga kita. Musuh di luar sana sangat banyak sekali. Dengan hati-hati Yoga mengeluarkan catatan itu dari kotak kecil. Catatan dalam lembaran tersebut adalah sebuah tulisan yang menjelaskan sejarah panjang keluarga mereka dan tentang mantra-mantra yang bertugas untuk menyegel suatu benda. Dan juga di situ dicantumkan daftar nama anggota keluarga yang terpisah dan lokasi-lokasi penting yang harus dijaga. Saat Yoga dan Dewi memeriksa catatan itu lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kakeknya Yoga itu terlibat dalam menjaga sebuah raja-raja makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar yang disegel di sebuah tempat, yakni di sebuah batu merah darah yang tersembunyi di kotak tersebut yang sudah Yoga temukan, beserta juga tulisan-tulisan mantra di dalam lembaran, yang mana mantra itu hanya bisa bekerja jika dibaca oleh keturunan asli kakeknya Yoga yang terpilih. Dan yang terpilih di situ adalah Yoga sendiri. Segel mantra dan batu merah darah tersebut menyimpan ribuan makhluk jin jahat yang dikirim oleh musuh-musuhnya yang menyerang kakek Yoga dulu sewaktu hidup karena iri hati dalam persaingan usaha. Dulunya kakeknya Yoga melakukan tirakat sendiri setelah beberapa kali terkena serangan, dan juga hingga hampir mati disantet oleh musuh-musuhnya. Lalu beliau diselamatkan oleh spiritualis kejawen. Akhirnya kakeknya Yoga bertekad untuk mendalami ilmu yang diajarkan oleh spiritualis tersebut supaya dia bisa melindungi diri sendiri dan keluarganya. Namun kelemahan kakeknya Yoga terlalu berulas asih sehingga tidak memusnahkan seluruh kiriman jin jahat itu, hanya mengurung mereka dengan segel mantra yang tertulis di lembaran catatan itu di kotak kayu kecil, memenjarakan makhluk-makhluk itu di dalam batu merah darah itu. Dan batu merah tersebut diyakini mampu mempengaruhi keseimbangan kekuatan dan harus disembunyikan dengan sangat aman dari tangan-tangan yang salah. Jadi inilah yang sebenarnya dilindungi oleh kakek kita, kata Dewi dengan terkejut. Batu merah darah dan catatan mantra yang sangat berharga. Yoga mengangguk. Dan kita bertanggung jawab untuk menjaga ini, tidak hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Ketika mereka keluar dari ruang bawah tanah, mereka merasa lega dan sekaligus tertekan oleh tanggung jawab baru yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa rahasia ini harus tetap tersembunyi, dan mereka harus melindungi rumah dan keluarga mereka dari bahaya yang mungkin mengintai. Sekarang kita harus memastikan bahwa semuanya tetap aman, kata Yoga menatap rumah warisan kakeknya dengan tekad yang baru. Ini adalah bagian dari warisan kita yang harus kita jaga. Dengan pemahaman baru tentang tanggung jawab mereka, dan mau tidak mau, mereka harus menjadi spiritualis juga. Yoga dan Dewi kembali melanjutkan hidup dan siap menghadapi tantangan berikutnya dan memastikan bahwa rahasia kakeknya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Beberapa minggu setelah penemuan rahasia kakeknya, Yoga dan Dewi menjalani hari-hari mereka dengan hati-hati. Mereka telah memastikan bahwa kotak yang berisi barang yang berharga itu yang ditemukan tetap tersembunyi dengan aman. Namun ketenangan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Suatu malam, perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan semakin memuncak dan kejadian aneh kembali menghampiri mereka. Yoga baru saja selesai memeriksa keamanan rumah dan bersiap untuk tidur ketika suara ketukan lembut terdengar dari kamar yang terkunci. Perasaan dingin yang sama menyelimuti dirinya, seperti malam pertama ketika ia membuka kamar tersebut. Yoga dan Dewi berencana untuk tidur awal malam itu, namun suara ketukan itu membuat mereka kembali terjaga. Dengan rasa cemas, Yoga melangkah menuju kamar yang terkunci. Dewi mengikutinya, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa ada sesuatu yang salah? Tanya Dewi dengan nada bergetar. Aku tidak tahu. Tanda apa ini? Mengetuk-ngetuk pintu kamar kita. Tapi kita harus memeriksa ini, jawab Yoga sambil membuka pintu kamar dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, mereka menemukan ruangan itu dalam keadaan berantakan. Meja yang sebelumnya rapi kini dipenuhi dengan kertas-kertas berserakan
dan beberapa buku terbuka. Di tengah ruangan terdapat sebuah simbol besar yang digambar di lantai dengan tinta merah yang tampaknya baru saja dipenuhi. Yoga merasa jantungnya berdebar kencang. Ini simbol yang mirip dengan yang ada di catatan yang ada di kotak kecil itu beserta batu merah darah, katanya menunjuk ke simbol yang terlukis di lantai. Apa ini artinya? Dewi melihat ke arah simbol itu dengan cemas. Mungkin ada seseorang yang mencoba menemukan apa yang kita sembunyikan. Kita harus berhati-hati. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Yoga dan Dewi berlari keluar dan menemukan Bima dan Dara berdiri di depan pintu kamar mereka, tampak bingung. Ayah, ibu, ada sesuatu yang aneh di luar, seru Bima dengan panik. Yoga dan Dewi mengikuti anak-anak keluar dan melihat beberapa orang asing berdiri di halaman belakang, di dekat area di mana mereka menemukan kotak kecil di bawah pohon. Orang-orang asing itu tampaknya sedang memeriksa area tersebut, dan satu di antaranya tampak memegang peta yang mirip dengan yang ditemukan Yoga. Ini dia. Salah satu orang asing berbisik kepada yang lain. Rumah ini pasti memiliki apa yang kita cari. Yoga merasa marah dan cemas. Kita harus menghentikan mereka, katanya pada Dewi. Jika mereka menemukan apa yang kita sembunyikan, itu bisa berbahaya bagi kita semua. Dewi mengangguk dan mengikuti Yoga. Mereka merancang rencana untuk menghadapi para penyusup itu. Dengan cermat mereka merayap di sekitar rumah dan memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap mendekati orang-orang asing itu. Jika mereka berhasil mendapatkan artefak, kita tidak hanya akan kehilangan rahasia kakek, tetapi juga bisa menghadapi bahaya yang jauh lebih besar, bisik Yoga kepada Dewi. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini adalah rumah kami pribadi, dan kalian harus pergi sekarang. Entah khodam apa yang merasuki Yoga. Orang-orang asing itu terkejut dan segera berusaha melarikan diri. Namun Yoga dan Dewi berhasil menangkap salah satu dari mereka. Sepertinya dengan bantuan penjaga gaib yang ada di rumah itu, yang turut serta untuk memastikan keamanan dan menjaga dalam senyap rumah itu. Mereka mengikat pria tersebut dan mulai menginterogasinya. Ternyata mereka adalah para kumpulan atau kelompok yang sedang fokus melakukan kegiatan supranatural dan mencari benda-benda pusaka untuk diambil isinya dan untuk menguasai apa yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Dan setelah itu orang itu diserahkan ke pihak berwenang dengan tuduhan ingin mencuri sesuatu properti di dalam rumahnya Yoga. Dan setelah kejadian malam itu, Yoga dan Dewi merasa lega meskipun kelelahan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghadapi ancaman yang nyata dan berhasil melindungi rahasia kakek mereka. Dengan keamanan rumah yang kembali terjaga, mereka merasa nyaman untuk meninggali rumah ini dan sudah tidak ada teka-teki lagi. Dan mau tak mau, Yoga dan Dewi harus belajar seperti kakeknya, melakukan tirakat demi tirakat, dan supaya bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony Evas pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya.